Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ya Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir yang terakhir, dan alhamdulillah kita masih menjelaskan surat yang ke-100 dari surat Al-Anbiya. Kemarin baru kita sampai ayat 1, dan saat ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan sampai ayat yang ke-5. Insya Allah sekarang kita melanjutkan pada ayat yang ke-6-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jemaah rahmatullah, seperti biasa mari kita baca terlebih dahulu dan langsung saya terjemahkan, ibu bapak mendengarkannya semua. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani, dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillah, dengan nama Allah, siapa Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Wal-'adiyati, demi kuda perang yang berlari sangat kencang, dhabha, dengan berperang. Fal-muriyati, dan kuda yang membersihkan bunga api. Fal-muriyati wadha, dan kuda yang membersihkan bunga api. Wadha. Fal-mughira, dan kuda yang menyerang subha, pada waktu pagi. Fa'atharna, sehingga memberikan pengaruh bihi, dengan kaki-kaki kuda itu, nahan, menerbangkan debu. Fawasatna, kemudian kuda-kuda itu menyerbu jamaah di tengah-tengah kumpulan musuh. Inna nisa, sesungguhnya manusia, lirabbihi, kepada Rabbnya, lakanut, innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, kepada Rabbnya, lakanud, benar-benar ingkar. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, ala dalika, atas pengingkarannya itu, lasyahidun, benar-benar pasti akan menyaksikan. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, karena cintanya terhadap harta. Al khair di situ al-mal. Karena cintanya terhadap harta, lasyadidun, benar-benar berlebihan. Afala ya'lam, apakah manusia tidak mengetahui, idza bu'thira, jika dibangkitkan, dikeluarkan, ma fil kubur, segala sesuatu yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, wa hussila, dan
apa yang disimpan, ma fis suduri, apa saja yang dirahasiakan di dalam dada-dada manusia. Wa hussila ma fis sudur, dan akan dibukakan ma fis sudur, apa saja yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum, sungguh Rabb mereka, bihim terhadap mereka, yauma idzin pada hari itu, la khabir, benar-benar maha teliti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebelumnya, pekan yang lalu kita sudah sama-sama mengkaji ayat 1 sampai ayat yang kelima tentang sebagian kecil mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala yang di dalam bahasa akidah disebut dengan tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan binatang-binatang banyak, dan di antara binatang yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an sampai dijadikan salah satu nama surat yaitu Al-Adiyat adalah kuda. Tidak sembarang kuda, tapi kuda pilihan. Tidak sembarang kuda pilihan, tapi kuda perang. Kuda banyak, gitu ya. Tapi kuda pilihan, tidak semua kuda itu ada yang terpilih. Jadi kemarin sudah kita jelaskan ya sedikit riwayat sanad tentang kuda. Tentang kuda. Kenapa di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 sampai dikatakan Ali Imran, surat Ali Imran ayat yang ke-14 sampai dikatakan al-khail al-musawwamah, kuda-kuda pilihan. Jadi ada kuda pilihan. Karena ada kuda sekedar kuda, kemudian tidak bisa dididik. Tapi ada juga kuda-kuda pilihan yang darahnya bagus, ya, sebagaimana manusia. Ada yang ban tangul gitu, susah. Kuda juga sama. Tapi ada yang darah-darah yang bagus, kuda Wombat dari Australia, ada juga Thoroughbred dari Amerika untuk pacu, kadang untuk polo, ada juga kuda dressage yang bisa memahami suara musik sedih, dia langkahnya sedih. Kalau suaranya berontak, dia juga berontak langkahnya. Itulah Allah ciptakan anugerah kecerdasan kuda. Kalau saya baca menurut Ibnu Katsir ya, di antara hewan yang paling jinak yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu dua, kuda dan anjing. Makanya ada Ashabul Kahfi tentang anjing, kuda juga disebutkan di beberapa tempat, di antaranya surat Al-Adiyat, termasuk juga dalam surat An-Nahl ayat yang ke-6, 7, 8, dan 9. Itu tentang kehebatan kuda. Kalau Jalaluddin Al-Afghani, bukan Jalaluddin Rahmat ya, sudah mati kan kemarin. Ini Jalaluddin Al-Afghani. Beliau menyebutkan tidak usah bertanya tentang bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala, cukup saja melihat mahakaryanya. Kalau kuda itu begitu cerdas, ada kuda poni, ada kuda dressage, ada kuda jumping, ada kuda pacu gitu ya. Ada kuda renggong ya. Itu sesuai mau diapakan kuda itu, dilatih. Itu kan begitu cerdas kuda itu, ya. Apalagi ya, yang menciptakan. Apalagi yang menciptakan. Fauqa kulli ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Makanya sering-seringlah membaca, menghayati mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah seekor kuda. Dengan kelucuannya, kecerdasannya yang nanti berakhir kepada pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6 berfirman setelah menjelaskan tentang kehebatan mahakaryanya pada seekor kuda. Innal insana lirabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu, di situ pakai alif lam yang masuk kepada insana,
disebut dengan alif lam istighraqiyah, menenggelamkan seluruh makna yang terkandung dalam kata insan. Sesungguhnya seluruh manusia itu umumnya li rabbihi terhadap Rabbnya lakanud. Lakanud kalau menurut Ibnu Zaid, Anas, kemudian Qatadah, Hasan, Ad-Dhahhak di kalangan para ulama tafsir. Begitu juga termasuk Sa'id bin Jubair mengatakan al-kanud dalam ayat itu adalah al-kafur. Al-kafur. Alhamdulillah tidak dihapus. Lakanud, kanud di situ mana dari kanud? Ai itu bahasa Arab ai. Maksudnya adalah al-kafur. Lakanud bermakna lakafur, benar-benar ingkar, artinya lakanud, lakafur. Jamaah rahimakumullah, Hasan al-Basri ini adalah ulama dari kalangan tabi'in, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan al-kanud, diperjelas lagi, al-kanud bermakna al-kafur, yang bermakna mengingkari atau ingkar. Al-kanud kata beliau huwallazi ya'uddu al-masa'ib, yaitu orang yang sering dan mengulang-ulang al-masa'ib, musibah yang telah menimpa kepada dirinya. Hari musibah mah hayo diulang-ulang. Padahal sudah terjadinya sudah lama. Dan biasanya yang tersinggung ibu-ibu ya, biasanya yang paling kuat mengingat kejadian itu, memori yang paling kuat adalah otak sebelah kanan ibu-ibu. Kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu dan cuma sekali, tapi diulangnya bisa berpuluh-puluh kali diceritakan ya. Padahal musibahnya sudah terjadi. Bahula saya katipu tamuli di eta musibahnya di tempat yang lain bawang merah itu cuma 5.000 sekilo, di dia sampai 50.000, saya tertipu. Diulang terus ya musibah ini. Lakafur itu orang yang mengulang-ulang mengingat-ingat tentang musibah. Kemudian wa yunsi ni'amallahi alaihi, tapi kemudian dia banyak melupakan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Hati-hati ya. Innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia umumnya terhadap Rabb-nya itu banyak ingkar. Lawan dari syukur adalah kufur. Makanya fabidittiha tatamayyazul asya, kata Ibnu Qayyim, kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, maka pelajarilah lawan dari sesuatu itu. Kalau ingin mengetahui hakikat pendek, pelajari tentang panjang. Kalau ingin mengetahui hakikat jauh, maka pelajarilah dekat. Begitu pula ingin mengetahui sejauh mana keingkaran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pelajarilah tentang syukurnya. Begitu juga ingin mengetahui syukur kita sejauh mana, ya sejauh mana juga kita ingkarnya terhadap nikmat Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah itu dosa. Tapi ada yang jauh lebih besar lagi, kita kufur terhadap pemberi nikmat itu sendiri. Kalau kufur terhadap nikmat Allah itu adalah dosa. Sebagian ulama menyebutkan itu dosa kecil, tapi bisa menjadi besar tergantung bagaimana dia mensikapi nikmat itu sendiri dengan kekufurannya. Tapi yang jauh lebih besar bisa bergeser dari mengkufuri nikmat Allah bergeser kepada mengkufuri pemberi nikmat. Itu sudah syirik. Nah,
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sering diingatkan ya kalau ada orang suka mengulang-ulang musibah yang sudah terjadi ya. Padahal salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia dikatakan al-insan adalah ada dan banyak lupanya. Satu sisi lupa itu tidak selalu dari syaitan, tapi lupa itu juga bagian dari anugerah ya. Kalau di dalam surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-62 atau 63, ketika Yusha bin Nun, yaitu muridnya atau asistennya Nabi Musa, ketika perjalanan panjang mencari pertemuan dua buah lautan untuk menemukan seorang nabi yang bernama Khidir. Kemudian bekal perjalanannya, ikannya, ditanya oleh Nabi Musa, mana bekalnya? Kita sudah lapar. Oh iya, katanya tertinggal di tempat istirahat tadi. Kemudian dia mengatakan, wama ansanihu illa syaitanu an adhura. Tidaklah yang membuat kita lupa kecuali setan. Ya. Tapi satu sisi, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Makanya kalau kita lupa ya dengan sesuatu yang sudah terjadi, itu nikmat tersendiri ya. Karena kebanyakan manusia itu suka ingat dan menyebut-nyebut musibah yang sudah terjadi. Yang kemudian timbul apa? Bisa menjadikan seseorang itu sedih. Disebut dalam bahasa Arab al-hazan. Dalam bahasa Arab itu ada al-hazan artinya sedih, ada al-huznu juga artinya sedih, ada yang terakhir beda artinya, tapi dari kalimat yang sama. Al-hazn kesulitan, as-sabr beda kan sama, cuma beda apa? Ini ajaran itu bahasa Arab. Nah, ini al-hazan atau al-huznu, ini kesedihan yang sudah terjadi. Bagian bentuk dari musibah kan. Kemudian ada juga kesedihan yang akan terjadi. Itu berbeda, bukan al-hazan, bukan al-huznu, tapi al-hammu. Nah, makanya kalau kita diberikan anugerah lupa, itu bagian dari nikmat tersendiri. Ketika kita lupa terhadap musibah yang sudah terjadi, bersyukurlah. Karena kalau kita sering ingat, ya coba kita sering ingat kejadian yang menyakitkan, musibah yang sudah terjadi, itu satu akan melahirkan sifat apa? Sedih. Orang kalau sedih terus, imunnya akan lemah. Nanti kejatuhan kuping jendela saja meninggal dikatakan apa? Corona kan? Padahal gara-garanya seperti ini. Kemudian yang bahayanya, kalau mengingat sesuatu yang sudah terjadi, itu bisa masuk pada apa? Sifat innal insana li rabbihi lakanun, dengan tingkatan tertentu. Dia akan bisa kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dia banyak lupa dengan nikmat yang Allah berikan, tapi ingatnya terhadap musibah. Sebagaimana disebutkan oleh Hasan Al-Basri, makna dari lakanun di situ adalah lakafur, karena sering mengingat musibah yang sudah terjadi, kemudian lupa dengan nikmat Allah. Nikmat Allah. Nabi makanya dalam hal makanan pun, jika enak beliau selalu menyanjung atas nikmat itu. Tapi kalau tidak enak tidak pernah mencela. Tidak pernah mencela. Kamu orang rumah angin teh asaki ya, ada di kamari. Lisannya begitu cepat ya. Nah, itu bagian dari ingkar sebenarnya. Karena kufur itu kan terbagi menjadi dua, sebagaimana syukur juga menjadi dua. Secara umum itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Yang kedua,
kufur terhadap apa? Kenikmatan yang sangat besar berupa hidayah. Kita suka lupa dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kufur secara umum terhadap apa yang Allah berikan berupa makanan, minuman, ya, kemudian harta. Ya. Tapi kufur secara khusus adalah terhadap nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kadang kita lupa. Ya. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan, ketika aku berdoa, aku tidak banyak berpikir tentang bagaimana doa ini dikabulkan. Tapi yang aku takutkan, jika kesadaranku untuk mampu berdoa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak sibuk dengan bagaimana dikabulkannya doa, karena ketika seseorang, jangankan dia mau berdoa, sebelum berdoa saja sudah Allah sediakan apa yang akan dia minta. Tapi yang dikhawatirkan itu kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran kita dalam berdoa, padahal ada kesempatan berdoa dan kita mampu untuk berdoa, kemudian kita tidak diberikan kesadaran untuk berdoa. Itu yang ditakutkan, kata Ibnu Qayyim. Karena anugerah terbesar adalah ketika kita diberikan kesadaran untuk mampu berdoa ketika ada peluang berdoa. Banyak orang mampu untuk ibadah, mampu untuk berdoa, peluangnya ada, tapi kemalasannya itu jauh lebih besar di dalam dirinya, sehingga Allah cabut kesadarannya untuk mampu berdoa. Padahal dia bisa. Itu yang jauh lebih bahaya. Padahal itu kenikmatan yang sangat besar, dan kita banyak lupa terhadap nikmat yang khusus ini, yaitu hidayah taufik, kesadaran untuk bisa melakukan hal yang baik, di antaranya doa. Baik, jamaah rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-7. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ta'adzana ketika menghabarkan. Istilah adzan kan menyampaikan sesuatu, memanggil sesuatu, ya. Itu namanya ta'adzana. Dan ingatlah ketika ta'adzana menyampaikan kabar, ya. Informasi. Siapa? Rabbukum, Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya, informasinya? Kata Allah, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, benar-benar pasti akan aku beri kepada kalian tambahan nikmat itu. Walain kafartum, dan jika kalian kufur, ingkar, kanud, inna adabi, sesungguhnya siksaku lasyadid, benar-benar sangat keras. Ayat ini menjadi dalil juga bahwa lawan dari syukur adalah kufur. Ketika melihat kalimat di sini, ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sekedar berfirman. Saya sering ulang itu karena setiap kalimat, bahkan kata di dalam Al-Qur'an itu mengandung ijazul Qur'an. Karena Allah berfirman perlu dengan hikmah dan perhatian bagi siapa saja yang Allah berikan kesadaran memahami. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada dua kalimat. Satu, la in syakartum la azidannakum. Timbal baliknya. La azidannakum. Kalau melihat kata bahasa Arab, perhatikan di sini ada lam, la azidan. Ini lam taukid, penekanan makna. Yang kedua, nun, ini juga nun taukid. Aslinya adalah azidu, aslinya. Tapi ditambahkan nun, nunnya pakai tasdid lagi. Ini namanya nun taukid tsaqilah. Nun taukid penekanan makna itu ada dua. Taukid tsaqilah ada khafifah. Kalau khafifah ringan, contoh begini. Kawan, tolong silahkan duduk dengan baik. Ini namanya penekanan makna tapi ringan. Tapi karena duduknya nggak baik-baik, ya, maka di penekanan lagi, kawan, tolong pokoknya duduk sebaik-baik dulu. Itu namanya penekanannya lebih. Ya. Ini namanya nun taukid tadi.
Maka secara makna ditambahkan azida dari zada yazid, menambah. Zada past tense fi'il madhi. Yazidu itu continuous tense. Karena kenapa jadi azid? Karena ini ana. Fa'ilnya subjeknya Allah Subhanahu wa taala. Aku kata Allah. Maka namanya la azidannakum. La in syakartum, jika kalian benar syukurnya terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, la azidannakum. Namanya continuous memiliki kandungan mana apa? Istimrar, ya, continuous, terus menerus, tidak sekali. Kalau kalian benar syukurnya, kamu tidak kufur, benar syukurnya terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, benar-benar pasti selamanya akan terus aku tambah nikmatku untuk kalian. Karena Allah tuh punya banyak ribuan bahkan miliaran cara bagaimana menambah nikmat. Ya. Yang kedua, walain kafartum. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kamu terhadap nikmatku, inna adzabi, sungguh siksaku, kata Allah, lasyadid. Ini lamnya lam taukid, penekanan mana. Inna juga penekanan mana, taukid tadi. Jadi ada dua. Jika kalian kufur, inna adabi, sesungguhnya siksaku, lasyadidun, benar-benar sangat keras. Allah dilarang, ya. Jangan macam-macam. Allah dilarang. Oh, kalau Allah sudah berbicara, ayat-ayat kauliyahnya sudah tidak didengar, nanti yang berbicara adalah ayat-ayat kauliyahnya. Karena Allah punya banyak tentara, angin, ya. Kemudian air, terjadi tsunami, itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari apa? Siksanya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang pembangkang. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Banyak harta, ujian. Disedikitkan harta, ujian juga. Mending kita banyak harta benghar, itu ujian. Atau lebih baik kita sedikit harta dan itu juga bagian dari ujian. Mending mana di antara itu? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia, keumuman manusia, idza mabtalahu rabbuhu, jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Diberikan banyak kenikmatan harta, fa akramahu wa na'amahu, dimuliakan, diberikan banyak kenikmatan. Ukurannya dunia, fa yaqul rabbi akraman. Dia akan berkata, Rabbku memuliakan. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, ayat selanjutnya. Adapun jika dikurangi takaran rizkinya, kadar rizkinya, dia akan berkata Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Padahal ukuran bagi seorang muslim apakah dia dimuliakan ataupun tidak, ya, itu dilihat dari sejauh mana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit syukur, banyak, lebih banyak bersyukur lagi, ya. Atau bahasa lain, dikasih kelebihan harta dia bersyukur, dikurangi hartanya dia bersabar. Kan lahir pahala itu dari dua keadaan itu, ya. Diberikan banyak dia bersyukur, kemudian dikurangi harta dia sabar. Lahir pahala itu dari dua keadaan. Jamaah rahimakumullah. Makanya kebanyakan umumnya manusia mengukur apakah orang ini dimuliakan atau tidak dilihat dari sejauh mana dia diberi dunianya, ya. Tapi dia lupa kalau ada di situ rezeki yang jauh lebih besar. Kesadaran dia di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, pun anak menjima di Amerika dibayarnya per bulan 50 juta. Yang kedua pun anaknya 30 juta di mana, di Jepang. Alhamdulillah, bersyukur.
karena nilainya 50 sama 30 juta. Pas ditanya, gimana di sana sholatnya? Tara sholat. Dia lupa mengukur dia dimuliakan oleh Allah tidaknya dengan nominal harta. Ya. Yang lebih lucu lagi, saya mungkin pernah cerita. Ada seorang karyawan, dia manajernya, tapi dia ownernya orang kafir, orang Cina. Kemudian orang Islamnya diangkat jadi direkturnya, membawahi sekian banyak karyawan. Kemudian dia bilang, karena suka beli sapi tiap tahun 3 ekor. Yang sangat kecil, sengaja karyawan saya, namanya Idul Adha, hari ibadah, dirinya dia kafir. Terus kata direkturnya, udah pulang sini. Ustaz, alhamdulillah dunungan saya maknya kayak kafir tapi soleh. Gimana itu? Kafir tapi soleh. Karena ukuran baik dan tidaknya seseorang diukur dari berehannya, bukan dari anugerah terbesar yaitu keislaman. Tapi diukur dari sejauh mana dunianya, kemudian kebaikannya dalam urusan dunianya, berehannya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ya, bahwa harta ini bagian dari ujian. Diberikan banyak harta juga ujian. Dalam surat An-Naml, memang ada sedikit kisah agak panjang, tapi saya ringkaskan saja kisah. Surat An-Naml surat keberapa itu ya? Surat ke? Gak apa-apa, kenceng salah juga, yang penting sudah jawab. Surat keberapa? 27. An-Naml 27. Kita baca dari ayat 38 sampai titik tekannya kepada ayat 40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada salah satu nabinya, Nabi Sulaiman. Nah, nanti kisahnya panjang, jadi Hudhud ngasih informasi kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada seorang ratu namanya Balqis dan memiliki kerajaan yang sangat besar. Di mana? Di daerah Yaman, di negara Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman ada di mana? Di daerah Baitul Maqdis, di mana? Di Palestina. Kan jauh Yaman dengan Palestina. Itu atau di bumi Syam ya, dalam peta Rasulullah SAW. Itu bawahan tentaranya saja ada sekitar 12.000 tentara dalam sebagian riwayat di Yaman. Kemudian raja-raja kecil itu di bawah kekuasaan Ratu Balqis. Jadi banyak tentaranya. Nah, ketika itu diinformasikan memiliki kerajaan dan istana yang sangat bagus. Bahkan arsy itu singgasananya Ratu Balqis itu dalam satu riwayat 7 lapis. Jadi di satu tempat yang safety-nya satu pintu kuncinya khusus 2, 3 sampai 7 lapis baru singgasananya. Dan singgasananya semuanya terbuat dari mutiara. Kemudian di ornamennya itu terbuat dari emas. Pokoknya benghar gitu ya. Sampaikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ketika itu Nabi Sulaiman kan diberikan anugerah. Salah satu di antara mukjizatnya adalah bisa mengendalikan makhluk-makhluk dari kalangan jin. Salah satunya adalah ifrit. Kemudian pada ayat yang ke-38-nya dilihat. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Karena Ratu Balqis dan bala tentaranya sampai 12.000 bala tentaranya dan ajudan-ajudannya itu mau datang ke singgasananya Nabi Sulaiman. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada bala tentaranya dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai para pembesar kaum, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Pembesar kaum ini bawahannya Nabi Sulaiman, termasuk para jin. Mana di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri, dalam keadaan Islam.
karena masih kafir Ratu Balkisnya ketika itu. Qala ifritu minal jinni, berkatalah si ifrit dari kalangan jin. Jadi ifrit itu salah satu nama dari kalangan jin. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan ifrit ini adalah salah satu dari kalangan jin yang paling membangkang. Tapi Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman bisa menundukkan ifrit ini. Jadi nggak salah kalau ibu kita dulu ya, ada sia ayah jin ifrit, benar ini dalilnya ada. Jadi jin itu punya nama-nama, diantaranya ifrit gitu. Tapi pakai ain, bukan ifrit, dan bukan ifrit, tapi ifrit. Ainnya sama fa, ifrit. Dia bilang si jin ifrit ini, ana atika bihi, wahai Nabiullah Sulaiman, saya akan mampu mendatangkan kepada engkau singgasananya Ratu Balkis. Qabla an takuna min maqamika, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sebelum berdiri, sebelum bangkit dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh aku dalam persoalan itu aku memiliki kekuatan dan terpercaya. Artinya bisa menjaga sampai utuh dari sana, dari Yaman sampai ke Baitul Maqdis, Palestina, bumi sangat jauh. Itu waktunya cuma sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Qala alladzi 'indahu 'ilmu minal kitab. Kemudian berkatalah seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah ilmu dari kitab. Di sisi Nabiullah Sulaiman. Kalau dalam tafsir itu banyak keterangannya, tapi saya lebih cenderung kepada keterangan dari Ibnu Katsir bahwa ini adalah katibnya Nabi Sulaiman, sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman, yang disebut seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Namanya Asif. Asif. Kalau di sini dalam kitab, kata Asif atau katibnya, sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman dari kalangan manusia ini. Ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfuk. Ini lebih cepat daripada si ifrit. Kalau ifrit kan aku mampu mengembalikan, mendatangkan singgasananya Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi ini si Asif, sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman, dia bilang aku mampu mendatangkan singgasananya Ratu Balkis sebelum matamu berkedip. Kan lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, tatkala singgasananya Ratu Balkis itu sekejap sebelum mata berkedip itu sudah ada di sisinya. Dan Nabi Sulaiman lihat, ini kan luar biasa. Tidak ada, dalam tafsirnya tidak pernah ada seorang nabi pun, rasul pun sebelum Nabi Sulaiman yang mampu mengendalikan bawahan-bawahannya, dan Allah berikan kemampuan sampai secepat itu, kecuali anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ini kan kenikmatan yang sangat besar, mampu mengendalikan jin. Ifrit saja yang paling pembangkang menurut sama Nabi Sulaiman, dan mampu mendatangkannya. Tapi ada yang lebih cepat lagi, yaitu sekretaris pribadinya Nabi Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur an akfur. Bisa mengendalikan orang-orang hebat oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, ini merupakan anugerah dari Rabbku, liyabluwani, untuk menguji diriku apakah dengan sekian kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, mengendalikan bala tentaranya dari kalangan jin, kemudian bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balkis dalam sekejap mata. Ini merupakan anugerah dari Rabbku. Dalam rangka apa? Rabbku ingin mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah aku ini terus bersyukur atau aku mengingkari nikmat ini atau kufur? Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Waman syakara, dan siapa saja orang yang mau bersyukur atas nikmat Allah, fa innama yashkuru li nafsi, pada hakikatnya dia bersyukur atas dirinya. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, dan siapa yang kufur, sungguh Rabbku itu maha kaya, karimun, maha mulia.
Di dalam tafsir disebutkan fa inna ma yashkuru li nafsi. Jadi kalau ada orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu pada hakikatnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan pahala dari syukurnya itu. Jadi sudah dikasih nikmat, kemudian dia bersyukur, dapat dua. Satu, merasakan nikmat itu sendiri, yang kedua, dia mendapatkan pahala karena bersyukur atas nikmat itu. Waman kafaro, dan siapa saja yang kufur, fa innallaha ghaniyun hamid. Ghaniyun karim. Dengan orang ini mau bersyukur, dia mendapatkan dua kenikmatan, merasakan kenikmatan dan mendapatkan kenikmatan berupa pahala. Tapi kalau dia kufur, dengan kufurnya kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berkurang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita kufur. Kenapa? Allah tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya surga siapa? Allah. Yang punya neraka siapa? Allah. Maka ketika kita kufur, tidak pernah berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah berkurang nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita kufur. Karena Allah Maha Kaya. Ghaniyun di situ, Allah tidak butuh bantuan manusia. Jadi kalau mau kufur ya silakan, mau syukur ya silakan. Tidak pernah berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita kufur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan setelah menyelami ayat-ayat tentang syukur, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147. Supaya kita tidak termasuk innal insana lirabbihim lakanun, tidak termasuk orang yang kufur, maka kita harus bersyukur sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana rasa syukurnya? Kita lihat surat An-Nisa ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan berbuat dengan mengadab kalian. Kapan? In syakartum wa amantum. Jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri, aliman, Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah, di sini kalau kita tidak mau terkena efek dari kekufuran kita, yaitu tidak terkena adab, maka kita harus bersyukur dan beriman. Pertanyaannya seperti apa syukurnya supaya tidak terkena adab? 1. Asyukru lillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 keadaan. Yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah itu adalah dengan 3 keadaan. 1. Asyukru bil lisan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan lisan. Dan ini banyak lupa. Dengan apa? Memperbanyak tahmid kepada Allah. Jadi kalau dapat kenikmatan sekecil apapun, segeralah mengucapkan alhamdulillah. Di atas mobil hampir tabrakan, yang lain meninggal, kita diselamatkan oleh Allah. Bersyukur, itu kenikmatan. Alhamdulillah. Ya, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, tidak terjadi kecelakaan. Usaha yang lain pada jatuh, kita diberikan kemudahan, dapat keuntungan. Alhamdulillah. Cukup dengan itu aja sudah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau bertahmidnya alhamdulillah ala kulli hal. Sofi ucapin lah. Kalau dalam ilmu tarbiyah itu, jika kita keadaan spontan mengucapkan sesuatu, berarti itulah yang disebut. Ya,
lagi jalan ke Sandung Batu, terucap sesuatu apa gitu ya. Susah, bahasa Arabnya susah, karena bahasa Arab itu tidak mengenal bahasa proper. Tapi kalau bahasa Sundanya banyak. Antum lebih tahu. Nah, kalau kita sering spontan, alhamdulillah, alhamdulillah, berarti itulah yang disebutkan. Bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bisa ada lagi alhamdulillah alladzi alladzi ya. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Alladzi yang binikmatihi dengan perantaraan nikmat Allah tatimmus shalihat maka menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Ya. Kita diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal apapun. Kemudian kita ucapkan segala puji hanya milik Allah. Alladzi binikmatihi yang dengan nikmat Allah itu tatimmus shalihat maka menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Atau alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, orang mukmin diajarkan oleh Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah ala kulli hal. Atas setiap keadaan bagaimana? Ya, atas setiap keadaan. Kita ucapkan alhamdulillah. Ya? Boleh, boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Yang kedua, wasyukru bil qalbi. Penting. Syukur dengan hati itu bagaimana? Merasakan kemahabesaran Allah dalam hati. Ya. Jadi bahagia, barudak sehat, alhamdulillah dengan lisan, tapi hati bahagia. Makanya setiap kita diberikan kemudahan itu sering doanya begitu, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau habis makan kan, habis makan teh nikmat, tadinya lapar hilang lapar, dari haus hilang hausnya. Kemudian diberikan kemudahan makanan dan minuman di situ. Jangan cuma aduh euy geunah ya. Lupa dengan pemberi nikmatnya. Ya. Jengkol tapi dia lupa, padahal habis makan harusnya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana, kalau banyakan, kalau sendiri at'amani. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji milik Allah, alladzi at'amana yang telah memberikan makan kepada kami, wa saqana dan memberikan minum kepada kami, wa ja'alana minal muslimin dan telah menjadikan diri kami termasuk dari golongan orang yang menyerahkan diri. Tidur, pas bangun dihidupkan lagi oleh Allah. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kembali diri kami setelah Dia mewafatkan kami. Jadi tidur ini bagian dari bentuk kematian. Ya. Kemudian wa ilaihi nusyur dan hanya kepadanya lah kami kembali. Jadi pas dibangunkan lagi dari tidur kan nggak sadar, pas bangun lagi, aduh, ngeunah eta sare sudah jadi jag-jag, lupa dia siapa yang memberikan kenikmatan jag-jag itu. Harusnya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wah, sampai sare mah lanjut ke rumah baputan balik deui. Sare mah aduh, ngeunahnya jag-jag isu ek gawe deui. Lupa dia kepada pemberi nikmat. Jadi sedikit-sedikit ucapkanlah ya, tahmid. Itu merupakan syukur kita dengan lisan. Ketika merasakan nikmatnya sehat, nikmatnya bangun tidur, nikmatnya makan dan sebagainya, itu merupakan
syukur dengan hati, susul dengan syukur dengan lisan. Yang ketiga, wasyukru bil jawarih. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badan kita. Ya. Dengan apa? Meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salat jadi tepat waktu, yang biasanya masbuk jadi tidak masbuk, ya. Kemudian biasanya baca Quran cuma 1 juz, kita tambah menjadi lebih dari 1 juz. Apa saja? Sedekah biasanya cuma 10.000 meningkat jadi 100.000. Begitu rasa syukur itu. Ieu mah diberi kenikmatan. Urang dahar di puntan ngeunah. Naon dalam rangka syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicari teh tambah kenikmatan teh neangan tempat dahar ngeunah, bukan. Akhirnya dengan makan yang banyak lupa dengan tertinggal salatnya. Baca Qurannya jadi berkurang kunaon ngeunah teuing hirup cenah jadi pokok salat. Bahaya. Biasanya saya baheula keur ripuh 2 juz, ayeuna keur dibungahkeun ku Allah tara sajuz paling salembar. Itu berarti musibah itu. Bukan bersyukur. Nah, syukur bil jawarih itu meningkatkan kualitas ibadah kita dengan seluruh anggota badan kita karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur di situ adalah meningkatkan kualitas rasa syukur kita, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Ya. Karena ingat, kesuksesan apapun, kemudahan apapun, ya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat terlebih, itu tidak terlepas dari keterlibatan orang tua. Kita bisa besar, jasa orang tua. Kita menjadi semangat dalam mencari nafkah, semangat dalam ibadah. Itu karena doa orang tua yang tidak pernah kita minta. Coba, kita keripu datang ke saha? Kolot datang. Kita dalam keadaan susah datangnya kepada orang tua. Mah doakeun ya teh berusaha cenah sing sukseskeun. Kumaha jawaban orang tua? Kolot mah teu dimenta ge geus menta ti heula ka Allah jadi kesuksesan anak teu dipenta ge itu orang tua ya. Makanya kalau kita sukses ingat pasti ada orang yang menjadikan wasilah kita sukses. Siapa? Orang tua ya. Maka ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlebih-lebihlah di dalam berbuat yang terbaik kepada orang tua. Itu rasa syukur kita. Makanya Allah gandengkan kalimat syukur kepada Allah dan kepada orang tua di dalam surat 31 surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 13 ya Luqman ayat 13 dan 14, tapi titik tekannya kepada ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana. Wa wassayna, dan sungguh kami telah berwasiat kata Allah al insana kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Jasanya besar. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung bayi manusia kita semuanya. Wahnan ala wahnin, ripuh ditambah ripuh lagi. Ya. Karena ketika mengandung itu luar biasa. Apalagi ketika nanti sudah melahirkan, itu sekian puluh bahkan ratus urat saraf itu putus ketika menghadapi persalinan. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapihnya, mengurusnya sampai 2 tahun. Maka dari itu kata Allah, aniskurli, hendaklah kamu wahai manusia bersyukur kepadaku, tingkatkan kualitas ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Walidaika, ya, walidaika. Dan hendaklah kamu bersyukur pula kepada kedua orang tua kamu. Yaitu berbuat bakti yang terbaik kepada orang tua. Ilayyal masir, hanya kepada akulah kalian akan dikembalikan. Abdullah ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Beliau pernah ketika ibadah haji menemukan ada seorang anak muda yang menggendong ibunya yang sudah lumpuh karena ibunya sudah bernadar. Nah,
Mungkin cenah lamun saname maot teh mate hayang pisan ibadah haji. Ternyata lumpuh, digendonglah oleh anak si pemuda digendong. Sudah tawaf sampai 7 kali ya di Ka'bah. Tawaf 7 kali dan selesai ketemu dengan sahabat yang sangat mulia Abdullah bin Umar. Kebanggaan tersendiri, akhirnya dia bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, sudah cukupkah aku berbakti kepada kedua orang tuaku, kepada ibuku ini?" Karena menggendong tadi, orang berjejal, dia gendong ibunya. Sudah cukup. Kata Ibnu Umar, "Kamu gendong ibumu dari Makkah sampai Madinah, dari Madinah sampai Makkah 7 kali, tidak bisa ya. Kebaikan ibumu dilebihkan oleh kebaikanmu kepada ibumu." Apalagi cuma ya, keliling itu. Kalau kamu gendong dari Makkah ke Madinah dan Madinah ke Makkah terus sampai 7 kali, nggak bisa melebihi kebaikan ibumu kepadamu, nggak bisa. Ya. Jamaah rahimakumullah, makanya seluruh dalam ayat Al-Quran kalau sudah berbicara orang tua selalu saja digandengkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bersyukur kepada Allah itu tidak akan melahirkan pahala kalau kita tidak berbakti kepada orang tua. Maka kalau masih ada, banyak-banyaklah bersyukur kepada kedua orang tua, terutama ibu, yaitu dalam berbakti. Kalau tidak ada, maka boleh beramal soleh dan diperuntukkan ya pahalanya untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, atau menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudaranya, kemudian menyambung silaturahim kepada sahabat-sahabat dekatnya ketika masa hidupnya siapa kawannya, kemudian kita sambung silaturahim. Kemudian yang ketiga, syukur yang ketiga adalah seringlah mengingat jasa orang yang menjadi wasilah kesuksesan kita, sehingga kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jasanya, jasa siapa saya bisa menjadi seperti ini? Jasa siapa sehingga usaha saya dimudahkan? Jasa siapa? Nah itu. Setelah orang tua siapa? Mungkin kawan kita ataupun sahabat kita atau mungkin teman kita. Kan berbeda ya. Sahabat, kemudian kawan dan teman. Siapa? Kita cari. Dan selalu pasti ada itu. Saya bisa menjadi ahli dalam marketing karena si fulan. Saya dapat ilmu seperti ini, menguasai pasar karena si fulan. Kita harus ingat dengan jasa orang. Ya, ketika kita dimudahkan, minimal doakan untuk kebaikan dia dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhirat. Ya, doakan. Karena doa yang mustajab itu doa yang tidak diminta. Jamaah rahimakumullah, sudah jam berapa ini? Susah kalau nggak ada jam. Setengah 10 ya. Baik. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Di situ ada dua penafsiran. Yang pertama, wa innallaha ala dzalika lasyahid. Itu yang pertama ya. Jadi wa innahu di situ hu-nya kata ganti orang ketiga tunggal, maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan sungguh Allah Subhanahu wa taala ala dzalika atas perbuatan manusia la syahidun, itu Allah menyaksikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki asma-Nya, yaitu Allah Al-Alim, Allah As-Sami, Allah Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Maha melihat ya, Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyaksikan. Itu yang pertama. Yang kedua makna wa innahu ala dzalika lasyahid, hu-nya ini kembali kepada manusia, dan sesungguhnya manusia ala dzalika atas perbuatan ingkarnya, perbuatan kufurnya atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan ketika di dunia, lasyahidun, manusia akan menyaksikan apa yang telah diperbuatnya, pembangkangan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua makna.
Kalau yang pertama Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan, ya. Benar dua-duanya karena ada dua pendapat di sini. Coba kita lihat ya. Di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman. An-Nisa. Di ibu ada enggak surat An-Nisa? Seharusnya yang merasa diri perempuan, bahasa Arabnya kan An-Nisa, itu harus hafal surat An-Nisa. Ayat 108 ada. Tapi yang merasa dirinya manusia harus hafal surat An-Nas dan Al-Insan. Ada 108. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Manusia umumnya sifatnya suka menyembunyikan dosa yang dilakukannya sesembunyi mungkin dari pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan akan tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan perbuatan dosanya dari pandangan Allah. Karena Allah itu syahid, Maha menyaksikan. Allah itu alim, Maha mengetahui. Allah itu basir, Maha melihat. Allah itu sami, Maha mendengar. Makanya wa huwa ma'ahum, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia. Ya, bersama dengan manusia. Dengan pendengarannya Allah mendengar, dengan penglihatannya Allah melihat, dengan pengetahuannya Allah mengetahui. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka menyembunyikan perkataan yang Allah tidak ridho kepadanya. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, yaitu perkataan yang penuh dengan dusta, perkataan atau merencanakan sesuatu yang penuh dengan maksiat dan dosa. Allah Maha. Dan Allah bima ya'maluna, terhadap apa yang mereka kerjakan, muhita, Maha meliputi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna syahidun itu bisa maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa innahu ala dzalika lasyahid, bisa juga itu kepada manusia dalam penafsiran yang kedua. Dan sesungguhnya manusia ala dzalika, atas perbuatan pembangkangannya, kufurnya, lasyahidun, nanti di akhirat mereka akan menyaksikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilihat pada surat apa ya? Al-Baqarah mungkin. Surat At-Taubah ayat 17. Kalau dalam Ibnu Katsir beliau menampilkan sebagaimana di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-17. Maka lil musyrikina, tidaklah bagi orang-orang musyrik boleh untuk ayya'muru masajidallah. Tidaklah pantas boleh bagi orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena mereka juga menyadari, menyaksikan atas diri mereka kalau diri mereka itu adalah kufur. Jadi nggak pantas. Orang musyrik juga tahu kalau dirinya nggak pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyaksikan atas diri mereka karena kekufuran mereka. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang amal mereka itu terputus. Sebaik apapun mereka, kalau kafir meskipun memakmurkan masjid, ya seandainya boleh, bukan amal soleh. Tapi kalau orang kufur tetap saja terputus amalnya, hancur amalnya. Wa finnari hum khalidun. Dan mereka di dalam neraka kekal. Nah, begitu pula di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Al-Kahfi ayat 49. Surat 18 ya. Sudah ketemu Bu? Ayat 49-nya. Mari kita baca. Wa wudi'al kitab, dan kitab catatan itu diletakkan di hadapan orang-orang pembangkang, orang kafir.
Fatara, maka kamu Muhammad akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang mujrim. Mujrim ini bahasa Al-Quran, bahasa lain dari orang-orang yang banyak dosa, orang kafir. Maka kamu Muhammad akan melihat al-mujrimina, orang-orang yang terpukul banyak dosa. Musfiqina, mereka menggigil ketakutan. Khaif itu takut, orang yang takut. Khaifina, orang-orang yang takut. Musfiqina itu lebih dari sekedar takut. Jadi ada orang kan begini Pak, takut ruas lutut, tapi ada yang takut berlebih sampai dia shock banget, ya. Sampai nggak bisa lagi melakukan, bahkan melihat itu nggak mau. Ada ikhwan kita yang ngaji di hari Sabtu itu, dia orangnya pemberani, tapi takut sama lilin. Lucu kan? Jantung badak awak nang wani dititah naon teh ikhlas itu semangat orangnya. Sok cenah suruh saya ini biar banyak amal, suruh apa saja sama Ustaz saya siap. Disuruh apa-apa semangat, tidak mengenal bantu orang itu mau. Tapi kalau dia suruh beli lilin lebih baik enggak usah. Kata dia. Cuma dilihat, dengar saja belum dikeluarkan lilinnya itu langsung gini, lari kan. Takut ada lilin takut. Jadi saya bilang ini kalau tahu orang kafir nih nggak usah pakai pedang. Nah, lilin itu nggak tahu riwayatnya gimana. Suruh menceritakan dia nggak berani, udah shock banget. Nah, itu namanya musyrik. Ya. Kalau cuma takut biasa, tapi kalau sampai ngefek kepada jiwanya, ya, ruhnya bahaya. Itu namanya musyrik. Musyfiqina, kamu melihat Muhammad, orang-orang yang banyak dosa itu musyfiqin. Menggigil ketakutan, sudah sampai pada klimaksnya takutnya. Kenapa? Mimma fi, dikarenakan catatan yang ada dalam kitab itu, dosa-dosanya. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana. Kalimat ini menunjukkan dia sangat terpojok dan tersiksa. Ya wailatana, aduhai celaka kami ini. Mali hadal kitab. Ini kitab catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak tersisa dosa yang kecil, dosa yang besar illa ahsaha, kecuali tercatat di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosanya di dunia itu hadira, nampak jelas di hadapannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabb tidak pernah mendolimi seorang pun di antara hambanya. Karena kalau ketika Allah menyiksa hambanya itu bukan karena Allah dolim, tapi karena keadilan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan siksaan kepada hamba itu karena dia salah dalam memilih hidup. Ya, ketika di dunia berbuat dosa. Jamaah rahimakumullah, di situ mereka menyaksikan perbuatan dosanya. Makanya wa innahu ala dzalika lasyahid, di sini nanti di akhirat. Sungguh orang yang membangkang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kufur terhadap pemberi nikmat, itu akan menyaksikan perbuatan kekufurannya itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Selanjutnya, dan sungguh manusia itu lihubbil khairi lasyadid, karena cintanya yang berlebih kepada harta, lasyadid, berlebih, maka melahirkan sifat kikir. Kikir itu apa ya? Pedit, ya, hitung-hitungan, ya. Dalam berbuat baik, ketika mengeluarkan sebagian hartanya itu rasanya ternoda, ya. Makanya di sini ada dua makna lihubil khair. Pertama, wa innahu lasyadidul mahabbah lil mal. Pertama karena saking cintanya yang berlebih kepada harta. Yang kedua, wa innahu liharisi bakhilin min mahabbatil mal. Yang kedua, karena rakusnya terhadap harta kemudian melahirkan kebakhilan. Makanya dalam istilah zakat wajib dihitung, tapi kalau sedekah jangan hitungan. Ya, jangan hitungan. Rasulullah SAW bersabda bahwa la yang kusul malu min sedekah. Kalimat ini untuk menjebatani sifat kikir tadi, untuk menghilangkan sifat kikir, ya, sifat bakhil. La yang kusul malu min sedekah.
tidak akan pernah berkurang harta kita karena saudara. Kemudian Nabi juga bersabda bahwa dalam riwayat Abu Daud, sungguh harta kalian yang sesungguhnya yang kalian miliki adalah yang kalian sedekahkan. Sedangkan yang tidak kalian sedekahkan itu milik ahli waris kalian. Kemudian ada juga hadis untuk menghilangkan sifat kikir bahwa ma yusbihul ibad illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Setiap pagi, setiap hari di pagi hari, itu ada dua malaikat datang kepada hamba yang pertama. Kemudian malaikat ini berdoa karena hamba yang pertama dia bersedekah kemudian dengan penuh keikhlasannya. Akhirnya berdoa malaikat. Doa malaikat ya beda dengan makhluk biasa. Malaikat kan ibadun mukramun. Itu mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah gantikanlah dan berikanlah keberkahan kepada seorang hamba yang di pagi hari dia sudah bersedekah. Wa yaqulul akhar, kemudian berkatalah malaikat yang kedua kepada si hamba yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allah cegahlah, hilangkanlah keberkahan dari hartanya si hamba ini yang mampu bersedekah di pagi hari tapi dia tidak bersedekah, alias bakhil. Hitung-hitungan dalam sedekah. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kalau hadis-hadis tadi menghiasi dalam kehidupan kita, maka akan terjawab ayat yang ke-8 ini, hilang sifat dari bakhil kita. Dan termasuk bakhil juga ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, kita tidak bersolawat. Apa susahnya mengucapkan ketika kita baca atau mendengar orang lain mengucapkan nama Nabi Muhammad, terus lanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam atau salatullahi wasallamuhu alaihi. Berat ya ucapkan begitu? Gampang. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad kita hare-hare, kata Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Padahal man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Padahal kata Nabi, siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, terlebih pada hari Jumat, untuk memperbanyak solawat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja dia bersolawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipatnya, bahkan bisa lebih. Ya. Dan apa susahnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Tapi ketika mendengar atau membaca nama Nabi, tapi kita tidak bersolawat, itu termasuk orang yang kikir. Ya. Jadi berwit things. Ya. Kira-kira mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, apa susahnya? Mulai dihitung itu. Makanya kalau kita sudah tergambar mendapatkan keuntungan, biasanya banyak janji, ya. Banyak janji orang yang bakhil. Pokoknya tinggal we dan suka bernadar orang bakhil itu. Mudah bernadar. Pokoknya saya sukses, 10 juta mangga saya jangan rasa. Pada hari hanya sukses. Dihitung-hitung, alah sia tatangga. Hitung-hitung tinggal 1 juta deh, ayo 10 juta jangan sama. Akhirnya dia ubah lagi, biasanya 1 juta. Padahal janjinya sudah berapa? 10 juta. Suka hitung-hitungan. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya tahan aja ya, tidak usah sering bernadar. Karena orang bernadar itu menunjukkan dia orang bakhil. Hitung-hitungan dalam beramal. Kalau sukses, saya insya Allah mau sab terdepan. Aturek, san suksesnya tinggal sab terdepan, apa susahnya? Nanti kalau saya sudah mendapatkan keuntungan setiap bulan sekian, pokoknya mah saya mah wudu tiheula saya nu adan. Rek adan mah teh ayeuna. Teu kudu nunggu heula. Sukses itu namanya orang bakhil. Banyak bersumpah ingin beramal, hitung-hitungan. Berarti kalau tidak sukses, masbuk terus begitu ya. Nanti hitungnya dengan dunia. Baik, yang terakhir kalimat di sini adalah
Inna rabbahum langsung sana. Ayat selanjutnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Ini penafsirannya lebih panjang lagi karena setelah Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-6 ya, sampai ayat yang ke-8 ini menjelaskan tentang umumnya orang itu kufur kepada Allah. Supaya menghilangkan sifat kufurnya, maka Allah ajarkan ayat 9 sampai ayat 11-nya tentang juhud terhadap dunia. Bukan tidak boleh mencari dunia, tapi ulah kamalinaan dalam mencari dunia. Ya. Bukan tidak boleh berhutang, tapi jangan mudah berhutang. Makanya di remnya ini dengan ayat 9 sampai ayat yang ke-11 bagaimana Allah mengajarkan zuhud kepada kita supaya tidak kebablasan yang kemudian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat 9, 10 dan 11 nanti pada seri yang ketiga dari tafsir surat Al-Adiyah. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 sudah kita kaji. Tinggal kita amalkan ucan gaduh kuda, engar gaduh kuda. Yang belum bisa naik kuda, sekarang bisa menguasai kuda. Ayat ke-6 sampai ayat ke-8 juga sudah kita pelajari barusan. Tinggal membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.